Perkenalkan, nama saya MUH spasi RACHMAT spasi HIDAYAT atau Muhammad Rahmat Hidayat. Isyarat panggilan saya seperti ini, Rahmat atau Daingical. Asal saya dari Makassar. Aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang mahasiswa di jurusan pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dan kesibukan yang lainnya itu sembari mengajar di salah satu sekolah di Sulawesi Selatan, tepatnya di sekolah luar biasa di Kabupaten Goa. Isu sosial yang saya suarakan beberapa bulan yang lalu itu dari mengajar, yang saya ingat adalah penjaringan. Penjaringan itu bagaimana kita mencari siswa-siswa yang dalam konteks tanda kutip itu bermasalah, kalau kata-kata orang lain kan. Tapi dalam konteks pendidikan saya, itu bukan siswa yang bermasalah, tapi punya potensi, tapi tidak ditahu oleh guru yang umumnya. Makanya kegiatan penjaringan yang dilakukan oleh sekolah luar biasa di sekolah saya yang tempat mengajar itu mencari siswa di sekolah umum yang kata gurunya itu mengalami masalah, kita untuk bimbing di mana letak kesalahan siswa tersebut. Karena ada beberapa siswa yang kami dapati ternyata itu adalah korban bullying, korban perundungan, korban-korban dari keluarga mereka masing-masing. Seperti itu, Kak. Terus kegiatan-kegiatan yang saya suarakan juga itu di tingkatan kampus, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, semacam pelatihan bahasa isyarat, terus pelatihan huruf braille segala macam, dan melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial di lingkungan di sekitar lah, seperti itu, Kak. Jadi yang membuat saya semangat sebenarnya untuk menyuarakan hak-hak disabilitas adalah melihat semangat mereka yang pertama, bagaimana semangat mereka belajar, semangat mereka untuk bersosialisasi, semangat mereka untuk menimba ilmu dan berinteraksi dengan orang lain, dan motivasi yang paling saya ingat adalah orang tua siswa, orang tua disabilitas, orang tua yang memiliki anak dengan hambatan disabilitas yang memiliki semangat yang luar biasa, yang ingin menyekolahkan anaknya, yang ingin melihat anaknya itu setara, bisa melakukan segala hal tanpa harus dipandang rendah oleh orang lain. Itu yang membuat saya semangat bagaimana untuk menyuarakan hak-hak disabilitas. Dan hak-hak disabilitas itu memang harus disuarakan, Kak, karena mereka punya hak, mereka adalah hak negara, mereka punya identitas, mereka juga punya kewenangan untuk mendapatkan akses layanan di masyarakat. Mereka juga butuh untuk ke rumah sakit dan segala macam. Mereka juga patut untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Seperti itu, kayak yang membuat saya semangat sih, melihat kondisi-kondisi mereka yang terpinggirkan, yang harusnya dibantu, bukan malahan jadi korban perundungan. Yang sempat kami lakukan adalah melakukan pemahaman kepada masyarakat, di mana kami turun langsung ke lapangan, menjelaskan isu tentang disabilitas seperti apa, penanganannya seperti apa, semisal contohnya menangani anak autis seperti apa, bagaimana etikanya ketika mendampingi teman-teman disabilitas dalam hal-hal berbaur dengan masyarakat. Jadi strategi saya seperti itu, Kak. Kemudian yang saya lakukan juga dalam strategi itu, selain memberikan pemahaman, selanjutnya kami memberikan dampingan kepada teman-teman disabilitas. Kemarin dalam lingkup mahasiswa di kampus kemarin, kami kawal untuk teman-teman disabilitas itu mendapatkan beasiswa disabilitas, dan alhamdulillah ada kurang lebih hampir 5 orang yang dapat beasiswa tersebut dari pemerintah. Yang saya harapkan, rencana ke depan saya adalah bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa teman-teman disabilitas untuk menyuarakan hak-hak mereka sendiri, berbicara, menyampaikan pendapat, tidak bungkam, tidak harus diwakilkan seperti itu. Mereka bisa bicara sendiri tanpa harus
diwakilkan oleh orang lain. Mereka bisa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu hal tanpa harus melakukan pendampingan dari orang lain yang saya harapkan. Mereka pun bisa dalam artian setara itu. Banyak sih tantangan, dari mulai penolakan, dukungan, bahkan sampai ada bentuk kekerasan yang dilakukan malahan. Karena yang saya dapati tantangannya itu semacam penolakan, yang paling banyak penolakan dari orang-orang di sekitar. Bahkan yang saya dapati juga tantangan itu semisal kayak kami ke lapangan, kami melakukan kegiatan terus tidak didukung oleh aparat-aparat pemerintah desa segala macam. Ada banyak momen, dan yang paling saya ingat adalah momen ketika saya berhasil, orang tua siswa itu berterima kasih ya, berterima kasih kepada saya karena anaknya itu sudah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri gitu, dari mulai mengikat tali sepatu, pakai baju, makan, sampai berdoa. Kegiatan-kegiatan kemandirian yang membuat saya semakin semangat begitu. Ternyata dari keterbatasan yang mereka alami, ternyata mereka itu mampu, mereka itu bisa, mereka bisa melakukan hal-hal yang kalau orang lain bilang tidak mungkin, tapi kalau kacamata saya itu pasti mungkin. Selama teman-teman punya usaha, selama teman-teman ada niat, menurut saya itu semuanya bisa terjadi. Seperti itu sih yang membuat saya semangat sampai sekarang. Harapan saya sih untuk pemerintah ke depan melihat isu-isu disabilitas yang semakin marak, apalagi dalam konteks pendidikan yang dimana pendidikan hari ini ternyata dinomorduakan. Yang saya harapkan adalah bagaimana pemerintah lebih memprioritaskan yang utama, apalagi para penyandang disabilitas yang menjadi kelompok yang paling rentan terkena perundungan, pelecehan dan segala hal. Yang saya harapkan juga yang kedua adalah bagaimana pemerintah untuk ambil andil, terjun langsung ke lapangan, tidak hanya berdiam diri di ruangan ber-AC, duduk di sofa yang empuk, tapi coba untuk turun langsung ke lapangan, lihat kondisi masyarakatnya, lihat kondisi di sekolah, lihat kondisi di lingkungan sekitar, di mana masih banyak penyimpangan, masih banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi polemik hari ini. Seperti halnya yang saya dapati, ternyata masih banyak siswa di sekolah kami, di sekolah yang saya tempati mengajar, ternyata menjadi korban pelecehan oleh keluarganya sendiri, oleh tetangganya sendiri, yang membuat siswa tersebut menjadi trauma segala macam kayak seperti itu. Yang saya harapkan dari pemerintah itu terjun langsung ke lapangan kayak seperti itu. Ada salah satu siswa di sekolah, dia ini tunagrahita yang dimana dia menjadi korban pelecehan tetangganya. Terus dia ini trauma, tidak mau ke sekolah, tidak mau bergaul dengan lingkungannya sekitar, tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Jadi kami hadir, saya dengan kepala sekolah dan beberapa guru itu mengajak siswa tersebut untuk ke sekolah, terus belajar dan bersosialisasi kembali dengan teman-temannya. Lambat laun beberapa bulan ini siswa itu sudah mulai rajin, sudah mulai datang ke sekolah walaupun masih dengan muka traumanya itu yang masih muka ketakutannya melihat orang, bahkan menatap mata seseorang pun dia itu masih takut kayak sampai sekarang. Yang saya harapkan adalah pemahaman masyarakat tentang disabilitas itu jangan dijadikan sebagai bahan olokan, bahan candaan, dan bukan melihat orang-orang disabilitas itu sebagai aib. Yang saya harapkan kepada masyarakat, mereka paham
bagaimana untuk menangani atau mendampingi teman-teman disabilitas ketika mereka kesusahan atau yang mengalami hambatan. Kemudian yang saya harapkan kepada masyarakat, bagaimana melihat kesetaraan itu, bagaimana saling support, bagaimana saling mendukung antar satu sama lain, tidak kaku dalam melakukan segala aktivitas, dan tidak menjadikan disabilitas sebagai cemoohan atau sebagai bahan-bahan candaan yang saya harapkan seperti itu. Ya, perubahan yang saya harapkan adalah pemahaman sih, yang lebih ke depan yang saya harapkan, di mana teman-teman disabilitas itu dapat dilihat sebagai, bukan lagi sebagai hambatan, bukan lagi sebagai momok yang menakutkan atau orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang mungkin dianggap sebagai aib di lingkungan masyarakat. Tapi yang saya harapkan adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini dianggap setara oleh orang-orang yang lain. Dari kegiatan Muda Bersuara ini yang saya dapatkan itu, yang pertama ya sungguh sangat bermanfaat. Ternyata ada ruang-ruang refleksi, ruang-ruang tersendiri di mana kita berdamai dengan diri sendiri, bicara dengan diri sendiri, kemudian merefleksi tentang apa-apa yang sebenarnya harus dilakukan ke depan. Dan di kegiatan Muda Bersuara ini kami disatukan, digabungkan dengan beberapa para aktivis dari lingkungan, dari para isu hak asasi manusia, dari para masyarakat adat yang sama-sama berjuang, sama-sama ingin belajar, dan sama-sama ingin melihat negara ini itu baik sebenarnya, Kak. Jadi dalam kegiatan Muda Bersuara ini sangat banyak manfaat yang saya dapatkan, Kak, seperti itu.